Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Fatana, NIM 196504143 dari jurusan Teknik Informatika, praktikum struktur data kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur data, yaitu binary tree pada praktikum 7. Kita mulai dari class node. Di sini ada public class node. Public class node sendiri berfungsi untuk menyimpan data objek yang akan diinputkan nanti. Di sini ada public deklarasi public integer ID, lalu deklarasi public string data, lalu deklarasi public not left public not liked, dan di sini ada juga public void display not untuk menampilkan data yang di sini datanya berupa ID yang berupa integer dan data ini berupa string. Lanjut ke class tree. Class tree sendiri berisi, pertama kita mengimport Java address stack tumpukan. Di sini ada public class tree. Public class tree sendiri berisi public not root, not ini root, public tree inisialisasi root sama dengan 0, 0, dan di sini berisi metode public not find. Metode ini berfungsi untuk menemukan data yang akan dicari nanti di dalam tree. Not find dengan parameter integer key. Di sini not current deklarasi root, perulangan while current ID tidak sama dengan key, maka if key kurang dari current ID, maka current diinisialisasikan current left. Kondisi else, current akan diinisialisasikan right, dan current jika current kosong maka dia akan mengembalikan 0. Setelah itu dia akan mereturn current atau data yang akan dicari nanti. Lanjut ke public boolean duplicate dengan integer key. Duplicate sendiri, metode ini berfungsi untuk mengecek apabila data yang akan kita masukkan nanti apakah sama dengan data yang sudah kita insert sebelumnya di dalam tree. Jika data yang kita masukkan sama, maka akan mencetak data tersebut sudah digunakan, maka data tersebut tidak bisa di-insert kembali di dalam tree. Public duplicate sendiri berisi deklarasi not current diinisialisasikan root, perulangan while current ID integer tidak sama dengan key, maka if key kurang dari current ID, maka current diinisialisasikan right. Kondisi else, current akan diinisialisasikan right. If jika current ini 0, 0, maka mengembalikan false. Jika akan mengembalikan data true jika sudah benar. Ya, ini public duplicate ini tugas praktikum, yaitu nomor 2 yang berisi tidak memungkinkan data yang sama tidak bisa diinputkan kembali. Ya, lanjut ke public void insert dengan parameter integer ID string data. Public void insert sendiri berfungsi untuk menginsertkan integer yang berupa ID dan string yang berupa nama. Di sini shortcutnya ini, jika if root
kosong, root kosong, maka dia akan diinisialisasikan new node ini. Kondisi else jika data tadi, jika ini akan memberikan memanggil metode duplikat tadi yang akan mengambilkan data tersebut sudah digunakan di dalam tree. Lanjut ke not current, ini dideklarasikan root not parent well seperti ini. Kondisi else lanjut ke public boolean delete dengan parameter integer key. Ini public boolean delete berfungsi untuk menghapus data yang ada di dalam tree nanti. Dengan not current ini diinisialisasikan root, not parent ini dikasih sama dengan root public boolean is left true dengan berulangan seperti ini. Ini berfungsi untuk mencari data yang akan dihapus. Ya, di sini ada 3 kondisi untuk menghapus data yang ada dalam tree, yaitu jika left sama dengan kosong atau 0, dan current left sama dengan 0 kosong. Ini sama seperti live, istilah live. Yang kedua, jika left ini sama dengan 0 atau memiliki satu anak. Kedua, else if jika left ini kosong atau sama dengan 0. Kondisi else ini not successor, itu get successor ini memanggil metode get successor, yaitu yang berupa current atau not nanti. If current root ini root successor tentu. Di sini ada private not get successor. Ini metode berfungsi untuk mengambil data di bawah data tertentu, ya di sini. Di sini shortcut-nya bisa dilihat not successor parent dengan parameter not the node akan mengembalikan return successor. Lanjut ke metode public void traverse dengan parameter integer traverse type. Di sini ada menggunakan switch case 1, yaitu pre-order traversal, yaitu dia akan memanggil metode pre-order kondisi root ini, dia akan break berhenti case 2. Pemanggilan metode in order root case 3, memanggil metode post order root. Ini metode private void pre-order yang parameter not local root. Jika local root ini tidak kosong, maka pre-order sendiri ini akan mencetak mengunjungi, yaitu pertama mengunjungi root terlebih dahulu, lalu dia ke subtree kiri yaitu left chit, lalu dia akan melanjutkan ke subtree kanan yaitu left chit. Di sini ada metode void in order. In order ini dia mengunjungi terlebih dahulu subtree kiri left chit ini, lalu dia ke root, mengunjungi root, lalu dia ke subtree kanan left chit ini. Di sini ada private void post order,
Ini ada metode private void post order. Post order sendiri ini pertama dia mengunjungi supri kiri yaitu left cheat, lalu dia langsung ke supri kanan atau right cheat, dan terakhir dia mengunjungi root. Seperti itu. Lanjut ke public void display tree. Display tree sendiri ini mewakili switch case S atau show, nantinya akan ditampilkan datanya dalam display tree yang berisi stack global. Ini di new stack global yang berisi shortcut seperti ini. Lanjut ke public integer finmax dan public integer finmax. Ini merupakan soal nomor 1 dari tugas praktikum. Yang finmax sendiri berfungsi untuk mencari data yang terbesar dalam tree, dan public integer finmin berfungsi untuk mencari data yang terkecil dalam tree. Public integer finmax dengan parameter not root. Jika root ini kosong, maka dia akan mengembalikan nilai integer min value. Di sini ada deklarasi inRes sama dengan root yang berupa data ID, angka integer, dan deklarasi leftRes yaitu pemanggilan metode finmax ini sendiri dengan root, lalu dia mengecek subtree kiri atau left cheat, datanya nanti dicek. Lalu deklarasi regrets itu pemanggilan metode finmax ini sendiri, lalu dia ke subtree kanan atau mengecek data di subtree kanan nanti. Di sini ada statement jika leftRes sendiri yaitu subtree kiri lebih besar dari root atau res, maka res ini diinisiasikan leftRes. Dan jika if regrets sendiri lebih besar dari root, maka root yaitu res ini akan diinisiasikan regrets, dan return res dia akan mengembalikan nilai res setelah statement ini diproses nanti. Lalu ada public integer finmin dengan parameter not root, dan jika root ini sama dengan 0 kosong, maka dia akan mengembalikan nilai integer max value. Sama seperti metode finmax ini sendiri ada deklarasi inRes, root, ID, leftRes, dan metode finmain itu left cheat subtree kiri, lalu dia di integer regrets pemanggilan metode finmain ini sendiri dia akan mengecek data di regret atau subtree kanan. Di sini ada statement sama seperti metode finmax, tetapi di sini tandanya dibalik. Jika leftRes ini kurang dari res, maka res ini diinisiasikan leftRes, dan jika if regrets ini kurang dari res, maka res ini diinisiasikan regrets, dan dia akan mengembalikan return res, nilai res jika statement ini sudah diproses dicari datanya nanti. Seperti itu. Lanjut ke public tree apps. Di sini ada kita mengimport Java I/O buffer reader, I/O exception, I/O input stream reader. Public class tree app ini sendiri berisi integer deklarasi value yaitu deklarasi string data. Dan di sini ada pemanggilan metode public class tree dengan variabel the tree ini.
berfungsi untuk memanggil metode-metode yang ada di class tree. Ya, di sini ada the tree memanggil metode insert, menginputkan data yang berupa ID 50, data yang berupa string berupa Ahmad. Seperti ini datanya diinputkan. Nah, di sini ada switch sketch, yaitu berfungsi untuk mencetak huruf. Jika kita memilih huruf S ini, maka akan mencetak show atau panggilan metode display tree, lalu di break. Kita coba run. S. Ya, ini switchget edge yang berisi display tree. Lalu kita switchget P atau transfer C tipe 1, yaitu preorder. Ya, preorder sendiri yang sudah dijelaskan tadi, dari root ke subtree kiri, lalu ke subtree kanan. Lalu kita T tipe 2 in order, ini dari subtree kiri lalu ke subtree kanan, subtree kiri lalu ke dia ke root lalu ke subtree kanan. T tipe 3 yaitu post order, dia ke subtree kiri terlebih dahulu, lalu dia ke subtree kanan, lalu terakhir dia ke root. Lalu kita memanggil switchget I insert. Kita menginsertkan data 7 misalnya yang bernama Bruno. Lalu kita show, maka di sini akan ditampilkan angka 7. Lalu jika kita mengirimkan data yang sama, yaitu insert misalnya 50 tadi Ahmad, maka data akan ditampilkan data tersebut telah digunakan, karena data 50 dan Ahmad ini sudah ada di data yang sudah kita inputkan tadi, yaitu ini. Lalu kita ke switchget delete. D, kita misalnya menghapus angka 7, lalu kita show, maka 7 ini akan berhasil di delete atau hilang. Lalu kita bentar kembali. Lanjut kita show terlebih dahulu, lalu switchget delete. Jika kita menghapus node yang memiliki satu anak, yaitu 30, kita menghapus 30, lalu kita show, maka angka 33 ini akan naik ke atas seperti ini. Lalu kita akan menghapus data yang memiliki dua anak, yaitu 37. Kita switchget D 37, kita show, maka 43 ini akan naik ke posisi 37 menggantikan angka 37, seperti itu. Lalu kita switchget font atau F. Kita misalnya mencari data 97, maka di sini akan mencetak
97 yang berupa string data salsa. Jika kita menginputkan F, misalnya tidak ada 60, maka tidak akan mencetak kode tidak data tidak temukan 60 karena tidak ada data yang berupa integer 60, angka 60. Lalu kita lanjut ke certificate M. Yaitu tugas praktikum nomor 1 yang berupa mencari nilai terbesar dari node tree yang ada dalam tree, yaitu nilai terbesar dalam tree yaitu angka 97. Ini 97. Yang terbesar adalah 97. Lalu kita mencari data yang terkecil, yaitu datanya 12, yaitu ini angka yang terkecil 12 dengan nama Anaya. Lalu kita lanjut, ya seperti itu. Seperti itu yang dapat saya sampaikan apabila yang dapat saya sampaikan dalam praktikum struktur data materi binary tree. Apabila kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.